Kedengaran, Miss. Kedengaran suara Miss. Putri, kedengaran suara Miss. Kedengaran, Miss. Mana yang lain, nak? Wina, mana yang lain kawan-kawanmu? Kurang tahu, Miss. Iya. Kalian tanggal berapa ujian? Senin ini tanggal 29, Miss. Oke. Jadi, ini ada beberapa soal yang akan kita bahas. Dan nanti ada soal untuk ujian. Jadi nilainya nak bisa Miss tambahkan dari soal yang Miss berikan. Yang kemarin sudah dikerjakan. Yang kemarin sudah dikerjakan nak soalnya. Wina, Putri, Ardianto, Priscila. Sudah, Miss. Oke, karena kalian hanya 4 orang, silakan Miss ambil fotonya sebagai dokumentasi. Jadi kalau nanti kalian tidak mengikuti pembelajaran, karena beberapa minggu lagi ya kalian nak ujian. Minggu depan udah ujian, Miss. Minggu ini terakhir Oke. belajarnya. Sekarang kita akan mengambil foto. Silakan tunjukkan buku bahasa Indonesia kalian. Ini si Santika baru masuk ini, nak. Santika. Santika, dengar suara Miss? Oke. Santika, silakan tunjukkan buku bahasa Indonesia. Biar Miss Minarti ambil foto kalian sebagai dokumentasi. Sebentar lagi kita akan membahas soal. Dan kemudian Miss akan memberikan soal. Ini adalah nilai kalian untuk ujian. Oke, penambahan nilai jikalau kalian remedial. Atau nilainya tidak sesuai dengan KKM. Oke, mana si Repan ini? Oke, silakan tunjukkan buku bahasa Indonesia. Miss hitung sampai 3. Fotonya sudah Miss masukkan ke Telegram ya. Oke, si Joyce mana si Joyce? Oh, OTW ke Medan si Joyce. Kita ulang sekali lagi nak, si Joyce baru masuk biar ambil foto. Sudah Joyce? Joyce, kedengaran suara Miss? Oke. Dengar. Oke. Silakan tunjukkan buku bahasa Indonesia-nya biar Miss Minarti ambil fotonya. Mana Santika? Santika. Ardianto. Santika Ardianto. Oke. Dihitungnya nak. Silakan tunjukkan buku bahasa Indonesia-nya. 1, 2, 3. Oke, Miss masukkan ke Telegram. Oke, sekarang kita membahas soal yang minggu lalu. Coba dulu baca Wina, soal pertama Wina. Biar kita berikan jawabannya. Soal pertama apa kemarin Wina? Bacakan nak.
Baca soal pertama, Wina. Sarang Garuda di pohon beringin, buah kemudian di dalam Baca dulu soal pertama, Nak. sepucuk surat dilayangkan angin. Oke, baca soal pertama. Puisi di atas dikategorikan sebagai pantun karena karena apa? Mengandung nasihat. Jawaban nomor 1 adalah C. Memiliki sampiran dan isi. Soalnya itu aja sekali lagi. Sarang Garuda di pohon beringin, buah kemuning di dalam puan, sepucuk surat dilayangkan angin, putih kuning sambutlah tuan. Puisi di atas dikategorikan sebagai pantun karena C. Memiliki sampiran dan isi. Oke, silakan baca nomor 2, Joyce. Baca nomor 2, Joyce. Soalnya, Nak. Diriku lemah, anggotaku layu, rasakan cinta bertalu-talu. Kalau begini datangnya selalu, tentulah Kakanda berpulang dahulu. Puisi di atas tergolong puisi lama karena terikat oleh ketentuan baku. Oke, apa jawabannya kira-kira Joyce? Amis. Apa itu A? Terikat oleh ketentuan baku. Oke, bisa bacakan lagi ya, Nak. Diriku lemah, anggotaku layu. Rasakan cinta bertalu-talu. Kalau begitu datangnya selalu, tentulah Kakanda berpulang dahulu. Puisi di atas tergolong puisi lama karena jawabannya Dena, Dodol, mengandung isi. Oke, jawaban nomor 2 adalah Dodol, mengandung isi. Nomor 3, baca Priscilla. Baca nomor 3, Priscilla. Sudah gaharu, kendala pula, sudah tahu, bertanya pula. Nasihat yang terkandung di dalam gurindam di atas adalah apa kira-kira jawabannya? Oke, tidak tahu. Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Nasihat yang terkandung di dalam gurindam di atas adalah jawabannya E. Ento enak E. Bertanya itu penting kalau memang kita tidak tahu. Oke. Jawaban nomor 3 adalah E. Nomor 4, baca Repan. Oke. Baca nomor 4, Wina. Mengumpat dan memuji, hendaklah berpikir. Gurindam di atas mengandung maksud bahwa D. Membicarakan kebaikan dan membicarakan kebaikan dan kejelekan. Nomor 4 adalah, Miss bacakan soalnya. Mengumpat dan memuji, hendaklah pikir. Disitulah banyak orang tergelincir. Gurindam di atas mengandung maksud bahwa jawabannya Dodol. Membicarakan kebaikan dan kejelekan orang harus berhati-hati. Oke, baca nomor 5, Joyce. Baca nomor 5, Joyce. dengan seorang sahabatnya, mereka tanda tangani naskah itu. Mereka memancang tiang bendera, merubah nama dan peta, berjaga membacakan sejarah, mengganti bahasa pada baku. Lalu dia meniup trompet dan selaksa noda kebangkitan. Apa jawabannya? Puisi di atas B. Berisi kekaguman pada seorang tokoh. Oke, Miss baca sekali lagi ya, Nak.
Dengan seorang sahabatnya, mereka tanda tangani naskah itu. Mereka memancang tiang bendera, merubah nama dan peta, berjaga membacakan sejarah, mengganti bahasa pada buku, lalu dia meniup trompet dengan selaksa noda kebangkitan sukma. Cuplikan puisi di atas digolongkan sebagai ode karena bola B berisi kekaguman pada seorang tokoh. Jadi jawabannya B ya nak. Oke, nomor 6. Baca Wina. Wina baca nomor 6. Wina. Saya langsung soalnya saya baca. Ya, Miss. nomor 6 baca soalnya. Perbedaan atau penandaan di atas yang dicetak miring. Oke, Miss bacakan sekali lagi. Enggak Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Penandaan di atas atau cetak miring berkenaan dengan aspek. Jawabannya C, tekanan. Nomor 6 tekanan. Nomor 7 baca Joyce. Baca nomor 7 Joyce. Majas yang terdapat pada cuplikan puisi di atas adalah B. Personifikasi. Oke, Miss bacakan sekali lagi. B. Nomor 7. Majas yang terdapat pada cuplikan puisi di atas adalah dodol, hiperbola. Ya nak, melebih-lebihkan. Oke, baca nomor 8. Wina. Baca nomor 8 Wina. Kemungkinan yang keempat, apabila garamnya berasal dari asam lemak dan basa lemak, Cuplikan puisi di atas berkenaan dengan tema kemanusiaan. Apa kira-kira jawabannya nomor 8 Wina? sifat garam itu bergantung pada harga tetapan asam atau Yang saya buat Miss. Yang saya buat Oke, Miss baca ya nomor 8 kita kan, Wina. Nomor 8 kan, Nak? Iya, Miss. Nomor 8 Miss bacakan. Karena kemarin sudah ada Miss kasihkan soalnya, Nak. Oke. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil. Pulang ke bawah, jembatan yang melulur sosok. Hidup dan kehidupan, angan-angan yang gemerlapan. Cuplikan puisi di atas berkenaan dengan tema, jawabannya ento, keluarga. Oke, nomor 9, baca Putri. larutan garamnya adalah KF. Baca nomor 9. Bentuknya adalah basa kuat, yaitu KOH. Mana si Putri? Baca nomor 9. Adalah asam lemak, yaitu AF. Maka sifat garam Nomor 9, cuplikan puisi di atas harus dibacakan dengan ekspresi Ekspresi sedih, apa, Nak? Miss, haru. Haru, Miss. GSO4 Oke. berasal dari Cuplikan puisi di atas harus dibacakan dengan ekspresi kecewa. Jadi jawaban nomor 9 dodol, kecewa. Nomor 10 baca Putri. asam kuat dengan basa kuat. Sifat garamnya bagaimana? Baca 10 Putri. Ada apa gabah? Iya, Miss. Ada apa letih, gabah, tabah. Perbedaan makna atas pasangan-pasangan kata seperti itu dapat dilakukan Apa jawabannya, Nak? terhadap Apa jawabannya Putri? Oke, Miss bacakan sekali lagi. terpotong-potong, Miss. Ada apa letih, gabah, tabah.
perbedaan makna atas pasangan-pasangan kata seperti itu dapat dilakukan melalui ketetapan penggunaan B. Lapal. Tahu lapal nak? Cara pengucapan seseorang. Oke. Nomor 11. Baca Joyce. Baca nomor 11 Joyce. Ada pertanyaan, Nak? Silakan. Jika ada pertanyaan, boleh. Baca nomor 11 Joyce. Miss, nomor 9 tadi apa jawabannya, Miss? Nomor 9 jawabannya dodol, kecewa. Nomor 10 bola, lapal. Udah? Baca sekarang, nak. Nomor 10. Apa tadi nomor 9, Miss? Jadi coba kita simpulkan apa yang kita pelajari tadi hari ini. Reaksi hidrolisis kan? Yang pertama tadi reaksi pembentukan gas. Reaksi pembentukan Udah? Udah, nak? Mana baca Joyce? Nomor 11. garam. Nah, apa katanya? Katanya garam itu berasal Nomor 11. dari asam dan basa. Saya baca langsung soalnya aja ya, Miss. Asam dan basa. Iya, baca soalnya, nak. Garam dan air. Cuplikan tersebut menceritakan C. Perjalanan awal W.S. Rendra. Itu reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis itu adalah C. reaksi Apa jawabannya? garam dengan air. C. Perjalanan awal W.S. Rendra. Oke, Miss bacakan sekali lagi ya, nak. Hidrolisis itu ada dua. Willy Brodus Surendra Brodo Renda lahir di Solo 7 November 1935. Ia penyair ternama yang kerap dijuluki sebagai burung merah. Ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta pada tahun 1967 dan juga bengkel teater Rendra di Depok. Semenjak masa kuliah, ia sudah aktif menulis cerpen dan esai di berbagai majalah. Cuplikan tersebut menceritakan C. Cantik, perjalanan awal W.S. Rendra. Oke, sekarang baca nomor 12 Putri. Baca nomor 12. Garamnya bersifat asam. Asam lemah dan basa kuat mengalami hidrolisis parsial. Larutan garamnya bersifat Pada tahun 1961, sepulang dari Amerika Serikat, Rendra mendirikan grup teater di Yogyakarta. Akan tetapi, grup itu memadukan pengetahuan. Oh, Miss. Jawabannya, nak. Mana? Ada. ini ada lagu 0 lagi 0 energi Kok terpotong-potong, Miss? Terpotong. Apanya kamu potong? supaya kamu lebih mudah melihat bahwa memang reaksi antara asam dengan basa. Ini, Miss, saya bacakan. Tetapi grup itu berhenti karena ia pergi lagi ke Amerika Serikat. Ketika kembali lagi ke Indonesia tahun 1968, ia membentuk kembali grup teater yang bernama Bengkel Teater. Bengkel Teater ini sangat terkenal di Indonesia dan member suasana baru dalam kehidupan teater di tanah air. Sampai sekarang Bengkel Teater masih berdiri dan menjadi basis bagi kegiatan keseniannya. Dalam struktur teks biografi, cuplikan teks tersebut termasuk bagian reorientasi, Miss. Apa kira-kira? Nanti kalau nadanya false atau kuncinya tidak pas, ketukannya tidak pas, mohon dimaklumi. Silakan. Sekarang ini sudah dengar. Apa kira-kira, nak, jawabannya? Ini recording. Rekam enggak? Rekam. Bisa ditutup dulu rekamannya. Aku mau ngomong sama rekamannya. Gimana caranya? Rekamannya mana, Sarah? Ini lagi di apa acara mata pelajarannya. Berkesinambungan. Atau tutup dulu, stop share dulu sebentar. Oke. Sebentar ya, nak.
Bentar aja ya, Sir. Tunggu selesai dulu, Sir. Tekan ya. Iya. Oke, kita lanjut nomor 12. Pada tahun 1961, sepulang dari Amerika Serikat, Rendra mendirikan grup teater di Yogyakarta. Akan tetapi, grup itu terhenti karena ia pergi ke Indonesia tahun 1968. Ia membentuk kembali grup teater yang bernama Bengkel Teater. Bengkel Teater ini sangat terkenal di Indonesia dan memberi suasana baru dalam kehidupan teater di tanah air. Sampai sekarang, Bengkel Teater masih berdiri dan menjadi basis bagi kegiatan keseniannya. Dalam struktur teks biografi, cuplikan teks tersebut termasuk bagian dodol. Jawaban nomor 12, dodol. Rangkaian peristiwa. Oke. Nomor 13, baca Wina. Ayo 13 Wina. Kepakaran di bidang bahasa dan sastra menarik minat beberapa universitas di Jawa Barat, sehingga mereka meminta Yus Rusiana untuk mengajar, antara lain dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Bahkan di UPI ia menduduki jabatan sebagai Dekan FKSS. Ia juga menjadi dosen terbang di beberapa universitas baik negeri maupun swasta. Salah satunya pasca sarjana S2 Universitas Surya Kencana Cianjur. Cuplikan teks tersebut menceritakan aspek kepakaran tokoh, Miss. Jawaban nomor 13, cuplikan teks tersebut menceritakan aspek dodol, keteladanan tokoh. Jangan salah ya nak, D, keteladanan tokoh. Oke. Nomor 14, baca Joyce. 14 baca Joyce. Aljabar adalah suatu cabang matematika yang berurusan dengan variabel dan persamaan pangkat 3 dan lain sebagainya. Dewasa ini, aljabar banyak diterapkan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi untuk mencari solusi optimal dari permasalahan biaya produksi. Bidang teknik elektro banyak menggunakan aljabar dalam memodelkan rangkaian listrik. Bidang ilmu komputer untuk memodelkan jaringan dan lain-lain. Namun sedikit dari kita yang mengetahui bahwa Al-Khwarizmilah yang pertama kali menggunakan dan memperkenalkan konsep aljabar tersebut. Kata yang tidak termasuk istilah khusus ditunjukkan nomor adalah? Apa kira-kira, nak? Oke. Kata yang tidak termasuk istilah khusus ditunjukkan nomor adalah dodol. 4 ya, nak? Jangan salah, 4. Dari permasalahan biaya produksi, bidang teknik elektro banyak menggunakan aljabar dalam memodelkan rangkaian listrik. Oke. Selanjutnya nomor 15, baca Priscilla. Pengaruh Al-Kazemi dalam perkembangan matematika, astronomi, dan geografi tidak diragukan lagi. Dia memadukan pengetahuan dari Yunani dengan Hindu ditambah idenya sendiri dalam mengembangkan matematika. Al-Khwarizmi mengadopsi penggunaan angka 0 dalam ilmu aritmetika dan sistem desimal. Sebuah adopsi yang revolusioner bagi tatanan hidup manusia hingga saat ini. Huruf kapital yang digunakan dalam cuplikan tersebut berkaitan dengan hal-hal berikut. Apa kira-kira, nak? Huruf kapital yang digunakan di dalam cuplikan tersebut berkaitan dengan hal-hal berikut. A, nama orang. Jangan salah ya, nak, nama orang. Oke, selanjutnya nomor 16, baca Wina. Inti informasi yang diungkapkan oleh peserta diskusi adalah? Apa kira-kira? Jadi nomor 16 itu jawabannya ayam. Sampah menyebabkan banjir. Oke, nomor 17.
Baca Santika. Mana si Santika, nak? Oke, baca lagi Priscila. Nomor 17, baca nak Priscila. Tema, masalah kebersihan di kota. Rumusan masalah yang tepat untuk presentasikan sesuai dengan tema tersebut adalah Apa kira-kira? Tema, masalah kebersihan di kota. Rumusan masalah yang tepat untuk presentasikan sesuai dengan tema tersebut adalah K. Cantik. Bagaimana penanganan masalah kebersihan? Oke, nomor 18. Baca Wina. Hal-hal berikut termasuk unsur-unsur intrinsik dari sebuah karya sastra, kecuali Apa kira-kira? Oke, hal-hal berikut termasuk unsur-unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra, kecuali B. Bola, biografi penulis. Oke, nomor 19. Baca Wina. dialog drama dengan tema kesedihan seorang anak putus sekolah adalah Apa kira-kira? Ada yang bisa? Oke. Bacakan ya, nak. Dialog drama dengan tema kesedihan. Seorang anak yang putus sekolah adalah jawabannya C. Isinya si Putri. Tunggu ya, Miss bacakan ya, nak. Putri, kenapa aku tidak sekolah, Bu? Besok, nak. Kalau kita sudah punya cukup uang. Janji ya, Bu. Iya, nak. Oke. Jadi jawaban nomor 19, cantik. Nomor 20. Baca Wina. Ayo, nomor 20. Baca Wina. Oke, 20 ini. Ayo, baca, nak. Nomor 20. Ah, apa kira-kira, nak? novel yang lebih mementingkan unsur khayalan daripada fakta merupakan pengertian dari Apa kira-kira? Oke, Miss bacakan. Novel yang lebih mementingkan unsur khayalannya daripada fakta merupakan pengertian dari B. Novel biografi. Ingat, nak. Sampai berapa soal Miss kirim, nak, kemarin? Wina. kalau saya tuh 17 kayaknya, Miss. Oke, udah sampai 20. Sekarang, Miss akan memberikan soal untuk kalian untuk penambahan nilai. Oke, silakan dibacakan baik-baik. Silakan catat soalnya. Soal pertama untuk soal yang akan kalian buat untuk penambahan nilai. Oke, soal pertama. Apa pengertian surat lamaran kerja? Oke. Soal kedua. Apa pengertian artikel dan karya ilmiah? Nomor 3. Jelaskan ciri-ciri surat lamaran kerja. Oke. Soal keempat. Apa manfaat menulis karya sastra? Oke. Yang kelima, bagaimana meresensi sebuah buku? Satu lagi. Apa perbedaan surat lamaran kerja, artikel, karya ilmiah, dan karya sastra? Oke. Silakan kerjakan dengan baik. Itu untuk penambahan nilai. Untuk ujian saat ini, anak ya, ujian
ujian tambahan ya. Oke. Oke, sudah selesai. Kita akhiri ya, Nak. Kita lanjut lagi Telegram. Oke. Selamat mengerjakan. Thank you. Bye. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss.